menuduh orang mencuri dosa, apalagi menuduh orang yang tidak bid'ah, kita tuduh bid'ah juga dosa. Maka mereka waspada, tidak gampang mengatakan bid'ah. Ulama-ulama ingin mengatakan bid'ah itu mematangkan definisi bid'ah itu apa. Apa itu bid'ah? Finnar dong, masuk neraka dong, Ubay. Berarti bukan sahabatnya yang salah, pemahaman bid'ah kita yang bermasalah. Imam Ibnu Taimiyah nggak ngomong gitu kok. Padahal Imam Salafi, Pak. Ya? Maka dari itu 4 ulama besar ini, imam salaf, ulama besar, hafal Quran, ahli fiqih, hafal banyak hadis. Mereka sepakat tentang dalil kunut dan mereka berbeda tentang pengamalannya, tapi tidak pernah membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Begitu, hadisnya ada, dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda, bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus, kita ulang-ulang sampai 10 kali, nggak ada masalah. Fikih ini produk hukum, mesti punya dasar. Dasarnya usul fikih. Dasar ini melahirkan kaidah disebut kaidah fikih, maka muncul qawaid fiqhiyah, usul fikih. Jadi kalau Anda ingin memberikan penilaian dalam urusan fikih, jangan sembarangan bicara fikih kalau tidak paham usul fikih dan qawaid fikih. Itu bisa keliru. Nanti saya tunjukkan pada Anda yang paling berbahaya, sudah nggak paham masalah fikih, nggak ngerti usul fikih dan fikih, atau kaidah fikih, bikin kaidah sendiri. Itu yang berbahaya. Oke, apa itu bid'ah, Pak? Yang kita tahu bid'ah apa? Yang dilakukan Nabi. Nabi nggak pernah ngaji pakai mic. Bid'ah dong. Nabi nggak pernah sholat pakai sajadah. Bid'ah dong, pakai sajadah kita. Nabi pakai sajadah, tapi bukan sajadah seperti ini. Sajadahnya anyaman kurma. Itu pun jarang, ya. Gimana kira-kira? Nabi sholat selalu, beliau itu pergi ke masjid jalan, karena rumahnya dekat. Jadi pakai. Nah, jadi kalau antum mengatakan bid'ah yang tidak dilakukan Nabi, ini bertentangan dengan Syekh Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah. Tahu Ibnu Taimiyah digelari dengan Imam Salafi. Bid'ah itu secara bahasa adalah hal baru yang diada-adakan. Maka dalam hal ini ada yang diharamkan. Ada bid'ah yang diharamkan. Tapi ada hal baru yang sangat dihimbau. Makanya bid'ah menjadi hasanah, bagus. Kemudian ada bid'ah yang makruh juga. Karena boleh diadakan tapi ya sedikit kurang tepat, maka makruh. Bahkan nanti ada menjadi wajib, hal yang baru tapi wajib. Untuk menjaga sebuah kelestarian, sebuah tatanan, maka menjadi wajib. Jadi bid'ah itu seperti itu hukumnya, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram. Tapi ada satu bid'ah yang kita harus kita jauhi secara syar'i, namanya bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, dan dia adalah di neraka. Pelakunya adalah di neraka. Allah, serem, mengerikan. Maka apa itu definisi bid'ah? Kita harus tahu, para ulama menjelaskan definisi bid'ah. Maka keterlaluan kalau saya katakan, kalau ada orang sekarang mengatakan kunut bid'ah. Ya, bid'ah. Jangan sholat di belakang orang kunut. Terus bagaimana kalau saya sudah ada di masjid, imamnya kunut? Kamu jangan jawab, diam saja. Masya Allah, saya katakan tadi malam, yang seperti itu melanggar banyak hal sekaligus. Melanggar banyak hal. Allah, mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut, karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat bid'ah, nggak boleh kita ikut bid'ahnya. Jelas? Pertama, tidak konsisten dengan teorinya. Katanya bid'ah itu sesat. Bagaimana bisa sholat di belakang orang sesat? Kok bisa sesat ditoleransi? Oh, yang sesat itu cuma kunut ya, jadi pas saat kunut jangan ikuti. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wa afina fiman afait, bid'ah. Yang kedua, dia melanggar ketentuan kalimat Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Nggak ada ceritanya imam sujud, Anda ruku. Jadi kalau imam kunut, Anda ikut kunut. Mengaminkan, kunut ya makmum mengaminkan. Masalah angkat tangan atau tidak pilihan Anda. Tuduhi syari'ata, yang mirip menyerupai yang ada di dalam urusan syariat. Yuqsadu bisuluki alaiha, maksudnya untuk melakukan itu semuanya adalah al-mubalaghatu fit ta'abbudi, untuk berlebihan dalam urusan beribadah. Contoh,
Anda ini orang yang rajin beribadah, rajin sholat. Cuma Anda melihat antara waktu subuh dengan waktu duhur kok banyak banget. 7 jam, sayang ini. Duhur sama asar saja cuma 3 jam. Ini kok sampai 7 jam, sayang. Saya akan kasih sholat jam 9 siang. Ya, thariqat cara beragama. Anda membuat sholat 2 rakaat jam 9 siang, melengkapi apa? Menjadi 6 waktu sholatnya, dari 5 waktu. Itu bid'ah jelas. Karena Anda mengada-ada dalam surat agama. Dikembalikan pada Quran, hadis nggak ada. Puasa Ramadan, saya itu orang kuat sedang puasa. Masa puasa fardu hanya Ramadan saja? Saya pengen deh tambah Dzulqa'dah. Puasa wajib Dzulqa'dah. Anda mengada-ada nggak boleh. Urusan ibadah nggak boleh. Tapi jika ibadah yang Anda lakukan itu ternyata ada petunjuk, baik secara langsung Nabi mengatakan lakukan, atau ada isyarat-isyarat, maka tidak dikatakan bid'ah. Nah, jadi kalau antum mengatakan bid'ah yang tidak dilakukan Nabi, ini bertentangan dengan Syekh Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah. Tahu Ibnu Taimiyah? Digelari dengan Imam Salafi. Imam, apa kata beliau? Punya kitab 2 jilid, Iqtida' Shiratal Mustaqim. Apa kata beliau? Al-bid'ah itu adalah ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syara'nya, bukan yang tidak dilakukan Nabi. Kenapa? Kalau bid'ah yang tidak dilakukan Nabi, maka Umar, Ubay, dan semua sahabat Nabi yang sholat tarawih berjamaah ahli bid'ah semua. Kenapa? Ubay bin Ka'ab memimpin sholat, disuruh oleh Umar sholat tarawih 20 rakaat. Sedangkan Syekh Albani mengatakan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat finnar. Finnar dong, masuk neraka dong Ubay. Berarti bukan sahabatnya yang salah, pemahaman bid'ah kita yang bermasalah. Imam Ibnu Taimiyah nggak ngomong gitu kok. Padahal Imam Salafi. Pak. Ya? Maka ketika Anda keluar dari contoh ini, dari dalil ini menunjukkan ada sesuatu yang keliru. Itu yang disebut dengan bid'ah. Contoh, Nabi mencontohkan sholat pakai bahasa Arab. Bahasa Arab kan? Baik. Tidak pernah kemudian sahabat, bahkan sahabat ada yang berdakwah sampai ke terus keluar. Ada yang ke Yaman, ada yang kemudian ke Afrika Utara, Amr bin As, ya, dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam di ujungnya. Baik, sampai kemudian terusan generasi setelahnya ada yang ke Spanyol, Andalusia. Apa Anda kira di Spanyol bahasanya bahasa Arab? Bukan. Bahasa Spanyol. Tapi ketika sholat pakai bahasa Arab. Silakan cek. Ke Afrika sholat pakai bahasa Arab. Sejak zaman Nabi dan seterusnya sholat tidak berubah karena contohnya jelas, dalilnya jelas. Allahu Akbar, jelas. Paham? Jadi kalau kemudian ada yang kreatif mengubah itu semua dengan bahasa yang lain, maka dia keluar dari ini, itu bid'ah. Maka dari itu 4 ulama besar ini, imam salaf, ulama besar, hafal Quran, ahli fiqih, hafal banyak hadis, mereka sepakat tentang dalil kunut dan mereka berbeda tentang pengamalannya, tapi tidak pernah membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau masih ada dalil, contoh walaupun sementara, itu artinya masih boleh dikerjakan dan tidak boleh kita menyebutkan bid'ah. Siapa yang mau menyebut Imam Syafi'i bid'ah? Ayo angkat tangan. Saya pulang. Mungkin lebih baik Anda dibanding beliau. Siapa yang mau menyebut Imam Malik bid'ah? Imam ahli Madinah. Ahli Madinah. Fatwanya didengar dan sebagainya. Imam-imam mulia. Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Finnar dong, masuk neraka dong Ubay. Berarti bukan sahabatnya yang salah, pemahaman bid'ah kita yang bermasalah. Imam Ibnu Taimiyah nggak ngomong gitu kok. Padahal Imam Salafi. Pak. Ya? Menuduh orang mencuri dosa, apalagi menuduh orang yang tidak bid'ah, kita tuduh bid'ah juga dosa. Maka mereka waspada, tidak gampang mengatakan bid'ah. Ulama-ulama ingin mengatakan bid'ah itu mematangkan definisi bid'ah itu apa? Apa itu bid'ah? Kata thariqatun fid dini, kata Imam Syatibi misalnya, cara beragama. Jadi kalau masih ada dalil, contoh walaupun sementara, itu artinya masih boleh dikerjakan dan tidak boleh kita menyebutkan bid'ah. Siapa yang mau menyebut Imam Syafi'i bid'ah? Ayo angkat tangan. Saya pulang. Mungkin lebih baik Anda dibanding beliau. Siapa yang mau menyebut Imam Malik bid'ah? Imam ahli Madinah. Ahli Madinah. Fatwanya didengar dan sebagainya. Imam-imam mulia. Maka keterlaluan kalau saya katakan, kalau ada orang sekarang mengatakan kunut bid'ah. Ya bid'ah. Jangan sholat di belakang orang kunut. Terus bagaimana kalau saya sudah ada di masjid imamnya kunut? Kamu jangan jawab, diam saja.